Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Baik teman-teman ya, di video kali ini seperti biasa gue akan membahas lagi masalah gagal bayar ya. Kali ini di aplikasi Ada Kami ya. Apakah ada DC lapangan yang sampai ke rumah atau gimana ya ketika resiko gagal bayar di aplikasi Ada Kami? Nah, buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Ada Kami ya, pokoknya tonton video ini ya, karena video ini sangat tepat buat kalian merecharge mental kalian ya, agar tidak panik menghadapi DC lapangan Ada Kami. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Ya, teman-teman ya, aplikasi pinjaman online telah menjadi solusi bagi sebagian masyarakat yang bingung untuk meminjam uang. Karena di aplikasi pinjaman online itu sangat mudah teman-teman ya, hanya bermodalkan KTP saja bisa langsung cair ya. Nah, cairnya tanpa adanya jaminan atau anggunan. Nah, salah satu aplikasi pinjaman online yang populer saat ini adalah Ada Kami ya, dimana Ada Kami ini adalah salah satu pinjaman online yang banyak peminatnya juga ya, yang kemudian pinjaman ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI, sehingga Ada Kami ini tergolong pinjaman online legal. Namun meskipun pinjaman online memberikan kemudahan dalam proses pengajuannya, nah, beberapa pengguna mengalami masalah dengan tidak bisa membayar ya, atau yang biasa kita sebut dengan gagal bayar, teman-teman. Nah, ada beberapa resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi Ada Kami ya. Yang pertama, resikonya apa aja? Kita akan membahasnya di sini, teman-teman ya. Ini menurut dari pengalaman beberapa kawan pinjol yang sudah gagal bayar di aplikasi Ada Kami. Nah, yang pertama itu adalah teror WhatsApp, ancaman dan intimidasi yang terus-menerus itu dilakukan oleh pihak debt collector Ada Kami, teman-teman. Ya, kalau kalian lihat tahun-tahun sebelumnya, Ada Kami ini sangat-sangat parah, teman-teman. Lebih parah dari pinjaman online ilegal untuk masalah teror ancamannya ya. Sampai-sampai ada kasus ya, gue menemukan di mana nasabah tersebut diteror, kemudian sampai menyusup ke sosial media, ke Facebook, dan foto-foto dia disebar ke sosial media, Instagram, Facebook. Nah, itu sangat ngeri sekali teman-teman ya, itu di tahun-tahun sebelumnya ya, karena banyaknya laporan yang masuk sebagian nasabah ke Otoritas Jasa Keuangan. Akhirnya untuk cara penagihan Ada Kami itu agak sedikit berbeda. Berbedanya tidak separah penagihan pada tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Itu kalau tahun-tahun sebelumnya benar-benar parah, teman-teman ya. Seperti pinjaman online ilegal gitu. Dia mengancam-ngancam ya, dia mau melaporkan gitu, mau pokoknya dengan teror segala macam itu sudah dilakukan oleh para debt collector Ada Kami ini. Makanya kalau tahun-tahun sebelumnya debt collector lapangan Ada Kami ya, untuk bagian meneror nasabah itu konyol, teman-teman ya. Pokoknya bikin kesel lah. Nah, di tahun-tahun sekarang aja nih ya, baru untuk penagihannya dia agak mendingan gitu ya, agak sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan. Nah, itu resiko yang pertama. Resiko kedua, nah ini banyak yang bertanya ya, ketika nasabah yang gagal bayar di aplikasi Ada Kami, sebagian besar pasti menanyakan adanya DC lapangan atau tidak ya. Di sini gue katakan ya, karena ini menurut dari pengalaman gue ya, sampai sekarang atau sampai saat ini, untuk DC lapangan Ada Kami itu belum ada DC-nya, teman-teman. Belum ada debt collector yang sampai ke rumah. Baik di Jakarta maupun di luar Jakarta apalagi. Aman, teman-teman ya. Jadi pada intinya, buat teman-teman yang menanyakan DC lapangan, sekali lagi gue katakan untuk Ada Kami ini belum ada DC lapangannya. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan khawatir lagi. Dan jangan menanyakan lagi ya tentang DC lapangan, karena Ada Kami ini secara umum belum ada DC lapangan.
Namun informasi ini ya dapat berubah sewaktu-waktu ya. Apakah mungkin di tahun berikutnya ada kami itu mengeluarkan DC lapangan, kan kita nggak tahu juga. Intinya kalian harus waspada dan hati-hati saja ya. Takutnya ya sewaktu-waktu debt collector ada kami itu mengirimkan DC lapangannya untuk menagih nasabah yang gagal bayar. Kan kita nggak tahu juga ya. Nah, untuk di Ada Kami sendiri, ini adalah salah satu pinjaman online legal ya, yang limitnya itu paling besar teman-teman. Dia bisa mencapai 80 juta rupiah kalau kalian dengan pembayaran yang bagus gitu ya. Catatan skor kredit kalian bagus, kalian bisa meminjam di angka 80 juta rupiah di Ada Kami. Tentunya untuk meminjam di angka 80 juta ini ya, kalian juga harus mengupload dokumen-dokumen tambahan ya, seperti dokumen NPWP dan BPJS dan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk Jabodetabek gimana Bang? Apakah ada DC lapangan atau tidak ya? Kemungkinan sebagian pengguna yang menggunakan pinjaman online Ada Kami kemudian dia gagal bayar, entah itu dari lewat 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, itu belum disamperin DC lapangan. Gue belum menemukan juga kasus yang disamperin DC lapangan gitu teman-teman ya. Oleh karena itu bagi pengguna yang tinggal di wilayah Jabodetabek yang tadi gue katakan, tetap berhati-hati lagi untuk menggunakan pinjaman online termasuk di Ada Kami ini. Nah, pastikan kalian membaca dan memahami semua syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjaman ya. Dan pastikan untuk membayar tepat waktu untuk menghindari masalah gagal bayar. Kalau kalian ada dananya, kalau nggak ada dananya atau nggak ada uang ya udah los aja, galbay teman-teman ya. Jadi di sini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue teman-teman ya. Ketika gagal bayar di aplikasi Ada Kami itu pada tahun 2021 kemarin ya, dimana gue gagal bayar itu nilai totalnya hampir 3 jutaan ya. Dan per bulannya gue membayar sekitar 800-an selama 5 bulan kalau tidak salah ya. Nah, untuk per bulan kan 800 ya, pembayaran awal lancar ya. Nah, pembayaran kedua dan selanjutnya gue tidak bisa membayar. Akhirnya apa yang dilakukan oleh debt collector lapangan Ada Kami? Dia terus meneror ya, kemudian mengancam ya. Pokoknya dengan cara kata-kata yang kasar, yang tidak enak teman-teman. Ya, tapi gue abaikan aja karena itu adalah WA sampah. Kalau perlu kalian copot kartu, ganti kartu, blokir aja gitu teman-teman ya. Simple gitu. Nah, untuk DC lapangan, sepengalaman gue belum ada DC lapangan ya teman-teman yang samper ke rumah. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Resiko selanjutnya yang ketiga, setelah WA atau teror ancaman, kemudian DC lapangan, yang ketiga ini adalah slick OJK teman-teman, atau BI checking. Nah, apakah di Ada Kami ini dia masuk slick OJK atau BI checking atau tidak Bang? Ya, ada juga pertanyaan seperti itu ya. Buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Ada Kami, jangan takut ya. Karena untuk BI checking atau slick OJK ini tidak sembarangan teman-teman. Tidak sembarangan dalam artian ya, dari pihak perusahaan Ada Kami juga tidak sembarangan mengirimkan nasabah yang gagal bayar, karena yang gagal bayar kan banyak gitu ya. Tidak semuanya teman-teman ya, mungkin itu di acak atau di random ya, atau mungkin dengan tagihan yang besar ya. Kalian gagal bayar tagihan besar itu sudah pasti masuk slick OJK. Kalau tagihan yang kecil ya tidak mungkin, gua katakan seperti itu teman-teman. Karena untuk pelaporannya ya nanti dia bakal ditanyakan kan oleh otoritas jasa keuangan ya. Kenapa nih perusahaan sekelas Ada Kami, kan perusahaan besar juga ya, ini banyak yang gagal bayar gitu. Kan ada yang salah gitu. Nah, untuk menghindari pertanyaan seperti itu, perusahaan dari Ada Kami itu menyortir nih mana yang mungkin tagihan besar itu masuk ke slick OJK atau BI checking. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk teror ya, intinya di Ada Kami ini salah satu resikonya itu teror. Teror ancaman yang makin menggila teman-teman. Kenapa gue katakan seperti itu? Ya karena gue mengalami sendiri gitu. Terornya aduh, kalau nggak kuat mental itu udah pusing gitu ya.
udah berpikiran kemana-mana, udah mikirnya negatif aja gitu. Maka dari itu di sini ya, gue membuat video ini untuk merecharge mental kalian supaya jangan sampai ngedon oleh teror ancaman macam itu. Balik lagi ke pola pikir kalian atau ke mindset kalian. Ketika menghadapi desa lapangan ya udah hadapi aja. Apalagi teror-teror sampah yang katanya mau ke RT atau RW kan ada yang seperti itu ya. Saya sedikit lagi mau ke rumah ya dengan foto mobil. Nah itu udah tahun-tahun sebelumnya itu sudah lama teman-teman ya. Dalam artian WhatsApp itu tuh WhatsApp yang lama gitu. Itu lagi gitu. Ya, coba kalian ya, misalkan teman kalian ada yang gagal bayar di aplikasi Ada Kami, kemudian kalian lihat WhatsApp-nya pasti sama teman-teman. Ya, ketika dia mengirimkan foto mobil yang mau ke lokasi ya ke tempat kalian itu pasti sama. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk WA ancaman atau intimidasi, kalian harus kuatkan mental ya. Jangan sampai ngedon. Jangan sampai ditakar oleh debt collector lapangan Ada Kami. Nah untuk Ada Kami sendiri ya semakin kesini ya, semakin tahun perusahaan tersebut semakin maju karena banyaknya kolaborasi ya yang tautkan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini ya mengenai resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Ada Kami serta adanya teror ancaman dan intimidasi oleh pihak debt collector lapangan Ada Kami. Jadi buat teman-teman sekali lagi gue katakan jangan panik dan jangan takut menghadapi teror macam sampah itu ya. Kalian hadapi, kalian blokir kalau perlu ya. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam Galbay.